Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Dengan demikian, kita memasuki tahun liturgi yang baru, yaitu tahun C. Gereja mengajak kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Siapa yang datang? Sang Juru Selamat. Maka kita diberi waktu selama 4 minggu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat pada pesta Natal nanti. Selama 4 minggu itu kita diajak untuk memperbaharui diri serta mempersiapkan hati akan kedatangan Sang Juru Selamat. Itulah yang kita namakan dengan masa penantian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada 3 makna penantian kedatangan Yesus di dunia ini. Pertama, kita mengenang masa lalu, suatu peristiwa sejarah iman, yakni Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Kedua, menghayati masa penantian ini dengan mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus yang datang dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sabdanya dan sakramen-sakramennya, khususnya sakramen Ekaristi.
Ketiga, kita menantikan kedatangan Yesus pada akhir zaman dalam keagungan dan kemuliaannya untuk menghakimi dan menyelamatkan dunia. Sambil menantikan kedatangan Yesus itu, kita mempersiapkan diri kita dengan hidup berefleksi, hidup doa, tobat, cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang akhir dunia. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan Tuhan menasehati kita, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Lukas dalam Injilnya melukiskan kehancuran kota Yerusalem sebagai suatu malapetaka yang sebanding dengan bencana kosmos. Orang-orang Yahudi memang berkeyakinan bahwa Yerusalem demikian penting, sehingga sulit dibayangkan kehancuran Yerusalem tanpa menghubungkannya dengan akhir dunia. Akhir dunia dilukiskan dengan simbol-simbol dan nuansa apokalipsis, masa depan yang sulit dimengerti oleh manusia zaman ini. Oleh sebab itu, tidak perlu menanggapi lukisan akhirat ini secara harafiah. Akan tetapi kiranya ada 3 hal pokok yang mau diungkapkan oleh Injil hari ini. Pertama, kita hendaknya selalu waspada dan siap siaga. Yesus mengajak kita untuk pandai membaca dan peka terhadap tanda-tanda zaman, melatih diri untuk menjadi peka dengan rajin berefleksi dan berdoa, serta membiarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat doa-doa kita. Kedua, cerita tentang hari kiamat seharusnya membuat kita terjaga untuk membangun hidup dan dunia yang baru. Tuhan menasihati kita supaya menjaga diri agar diri kita tidak syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Kita harus bangkit menjadi manusia baru. Mari kita berusaha agar hidup lama dihancurkan dan hidup baru dibangun selama masa Advent ini. Ketiga, kita diajak untuk melihat ke masa depan, melihat kepada Dia yang akan datang. Kita memasuki masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang pada waktu Natal. Tuhan akan datang setiap hari dalam kehidupan kita, dan Dia akan datang pada akhir zaman nanti. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita, membuka hati kita, agar kita dengan penuh sukacita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diharapkan menjadi orang yang bijaksana dalam menghadapi semua tanda-tanda zaman.
Mari kita tingkatkan hidup doa kita, amal kita, serta kasih kita, agar dalam menghadapi akhir zaman ini tidak dengan ketakutan, tetapi dengan penuh harapan berdiri tegak, mengangkat kepala kita tinggi-tinggi, karena kedatangan Tuhan kita sudah dekat dan hari pembebasan bagi kita sudah di ambang pintu. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, Engkau berkenan menyelamatkan dunia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Tolonglah kami dalam masa Advent ini untuk mempersiapkan diri kami dalam menyongsong kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami pantas mendapatkan keselamatan yang dijanjikannya. Dan semoga kami rajin berdoa, berefleksi, dan membaharui diri selama masa Advent ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.